Sosok wanita bergaun merah di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani selalu menjadi daya tarik bagi para pendaki, dengan pemandangan yang memukau dan tantangan yang menguji nyali. Namun, di balik keindahannya, ada kisah-kisah menyeramkan yang masih menjadi misteri hingga kini. Salah satunya adalah tentang sosok wanita bergaun merah yang sering menampakkan diri di jalur pendakian. Pendakian yang berubah mencekam. Malam itu, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang, Rian, Dika, Santi, Lia, dan Bayu, beristirahat di sebuah area datar setelah melewati jalur yang cukup terjal. Langit malam begitu cerah, dan suara angin yang berhembus membuat suasana terasa tenang. Namun, di tengah canda tawa mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari semak-semak di belakang mereka. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah berpasir. "Lia, kamu dengar sesuatu?" bisik Santi sambil memegang lengan sahabatnya. Lia mengangguk. "Iya, kayak ada yang jalan di belakang kita." Bayu yang menyadari ketegangan itu langsung menyorotkan senter ke arah semak-semak. Namun, tak ada siapa-siapa. "Udahlah, mungkin cuma hewan," kata Rian, berusaha menenangkan. Mereka pun kembali berbincang, namun suasana tak lagi sama. Angin malam yang tadinya terasa sejuk, kini berubah menjadi dingin menusuk. Wanita bergaun merah. Sekitar pukul 1 dini hari, Dika yang hendak buang air kecil sedikit menjauh dari tenda. Ia berjalan ke arah semak-semak yang lebih terbuka dan menyalakan senter ke depan. Namun, tepat saat cahaya senternya menyorot ke kejauhan, ia melihat sosok wanita berdiri diam di tengah jalur setapak. Gaunnya panjang dan berwarna merah, berkibar pelan tertiup angin. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang tampak pucat. Dika tercekat, tubuhnya seketika membeku. "Wehu, siapa?" suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab, namun perlahan mengangkat kepalanya. Yang terlihat bukan wajah manusia biasa, melainkan wajah pucat dengan mata kosong yang hitam pekat. Senyum lebar yang tidak wajar mengembang di bibirnya. Tanpa pikir panjang, Dika langsung berlari kembali ke tenda, napasnya tersengal. "Bangun, bangun!" teriaknya sambil mengguncang tubuh Rian dan Bayu. Semua orang terbangun dengan panik. "Ada apa, Dik?" "Di sana, ada wanita, dia lihat aku," dia senyum, "tapi bukan manusia." Sebelum mereka sempat merespons, tiba-tiba terdengar suara tawa halus dari luar tenda. Tawanya pelan, namun terdengar jelas di tengah sunyi malam. Santi langsung menangis ketakutan, sementara Lia menutup telinganya. Bayu dengan tangan gemetar menyalakan senter dan mengintip keluar tenda. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat cahaya senter diarahkan ke tanah di depan tenda, mereka semua menahan napas. Ada jejak kaki tanpa alas yang basah, seolah seseorang baru saja berjalan di sekitar mereka. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Kembali dengan rasa trauma, keesokan paginya, mereka segera turun tanpa banyak bicara. Tidak ada yang ingin membahas apa yang mereka alami semalam. Namun, saat sampai di pos peristirahatan dan bertemu dengan penjaga jalur, mereka akhirnya memberanikan diri bertanya. Pak Amir, seorang penjaga senior, hanya menghela napas panjang saat mendengar cerita mereka. "Kalian beruntung dia cuma memperlihatkan diri," katanya dengan nada serius. Wanita bergaun merah itu bukan sembarang hantu. Dia adalah arwah seorang pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Konon, dia melakukan pesugihan di Gunung Rinjani dan berkorban agar bisa mendapatkan kekayaan. Tapi saat dia berusaha turun, dia tersesat dan tidak pernah ditemukan. Semua pendaki saling berpandangan, merinding mendengar cerita itu. Dan sekarang, dia mencari teman, lanjut Pak Amir, agar tidak sendirian di gunung ini. Mereka tak sanggup berkata apa-apa. Yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah kembali ke Gunung Rinjani lagi.